Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang peta angin. Bagaimana membuat peta angin yang di situ ada data informasi tentang besar dan arah angin. Data angin sama dengan data curah hujan bisa didapatkan dari data BMKG online. Jadi data online BMKG ini kita sebelumnya registrasi, kemudian setelah registrasi kita masuk, udah masuk, baru kemudian setelah masuk kita bisa ke data harian. Nah, kita tentukan stasiun atau wilayah yang kita perlukan. Nah, di sini ada data tentang arah angin, ya, kecepatan maksimal angin dan arah angin. Ini kita centang, kemudian wilayah. Terutama di sini data yang kita butuhkan adalah kecepatan. Bisa di sini kecepatan angin rata-rata. Ya, ada kecepatan angin maksimum, kecepatan angin rata-rata. Setelah kita tentukan stasiunnya, misalnya wilayah kita wilayah Jawa Timur. Ya, kita tentukan stasiunnya karena kita harus mendownload satu-satu dengan rentan waktu 1 bulan. Ini saya download mulai tanggal 1 bulan 3 sampai 31 bulan 3. Baru proses, kemudian setelah proses kita mendapatkan ini kuesionernya, kita isi kemudian kirim, baru kita download. Nah, kita bisa mendapatkan datanya. Ini data yang didownload dalam satu stasiun. Nah, kemudian kita lihat ini ada beberapa data yang saya download tadi, dan yang kita pakai adalah FFX, ini kecepatan angin dan arah angin ini. Nah, kemudian kita download di semua stasiun di Jawa Timur, ada 11 stasiun. Ini kemudian data saya rekap di semua stasiun sebagai berikut. Ini saya ambil hanya 5 hari, ya. Ini tanggal 1. Ini stasiun 1, 2 dan seterusnya. Ini kecepatan angin dan ini arah angin. Ini tanggalnya. Kemudian ini tanggal 2, ini tanggal 3 dan seterusnya sampai ini tanggal 5. Selanjutnya bagaimana mengolahnya? Di sini saya membuka ArcGIS dan administrasi Jawa Timur. Nah, kemudian data yang Excel tadi saya buka, ini saya buka art katalog. Nah, ini data Excel, kemudian ini sheet-sheetnya, ini sheet 1, sheet 2. Ini berarti tanggal 1, tanggal 2 ada 5 tanggal tadi. Nah, ini kemudian kita masukkan ke sini. Nah, kita masukkan, kemudian di sini klik kanan, display XY data, kemudian kita masukkan XY karena XY di sini adalah koordinat, ya. Kemudian Z-nya nggak usah, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bahwa data kita sudah masuk ke peta. Nah, kemudian ini agar data ini menjadi SHP, kita ekspor ke SHP, klik kanan, data, ekspor. Kemudian ini kita simpan. Saya kasih nama 1, OK. Nah, ini data kita sudah SHP. Begitu juga selanjutnya untuk yang tanggal 2 dan sampai tanggal 5. Ini data tanggal 1 sampai tanggal 5 yang sudah saya SHP. Ini atributnya. Selanjutnya analisisnya sama dengan curah hujan kemarin, cuman di sini saya akan menggunakan model builder agar nanti untuk yang tanggal-tanggal selanjutnya lebih cepat, tidak manual. Jadi caranya kita buat dulu, klik kanan news, ya, toolbox-nya. Ini saya kasih nama. Tahapan selanjutnya kita akan interpolasi.
Karena di sini ada dua data yang mau kita analisis, ada kecepatan dan arah. Beda dengan curah hujan kemarin hanya satu, sehingga interpolasinya ada dua di sini. Ada dua interpolasi, satunya untuk arah, satunya untuk kecepatan. Kemudian satu dulu kita koneksikan, endpoint. Kemudian di sini kita klik kanan open. Kemudian kita lihat bahwa di sini inputnya satu, kemudian Z. Nah, di sini Z ini ada dua nanti yang kita masukkan. Nah, sebagai input. Kemudian di sini ada output cell juga. Kalau output cell kita ikut default, ini parameternya kita tidak usah keluarkan. Jadi di sini klik kanan, make variable, parameternya kita keluarkan Z values. Nah ini. Nah, untuk parameter ini kita masukkan yang pertama kecepatan dulu, karena ini untuk kecepatan. Yang perlu juga dimasukkan adalah output nanti untuk luasan hasil. Oleh karena itu kita ini untuk yang parameter yang lain tidak perlu, default saja. Kemudian untuk luasan hasilnya from environment, kemudian kita processing extend. Nah ini extend, nah ini perlu kita keluarkan agar hasilnya sesuai dengan luas administrasi. Ini klik kanan, kita buka open. Nah ini kita pilih ini aja, sum as display, jadi luasnya sama dengan display ini. Coba ini kita run. Kemudian setelah kita run berhasil, kita coba lihat displaynya. Nah ini hasilnya sesuai dengan luas display ini. Karena yang atas ini untuk interpolasi kecepatan, hingga yang bawah ini untuk interpolasi arah. Jadi ini untuk arah sama dengan yang atas. Kita buka from parameternya Z. Nah, from parameter ini adalah, nah, kalau tadi kecepatan, ini arah DDD1 ini adalah untuk data arah. Kemudian di sini juga variabel environment, kemudian processing extendnya untuk hasil luas wilayahnya. Di sini kita buka, ini kita pilih sum as display. Oke, kita bisa run, jalan, kita bisa lihat hasilnya. Nah ini hasilnya. Kemudian selanjutnya di sini kita masukkan analisis Fishnet. Fishnet ini ada di Data Management Tools, Create Fishnet. Ini kita masukkan Fishnetnya, kita koneksikan. Di Fishnet ini kalau kita buka ada beberapa parameter yang perlu kita isi, ya. Jadi ini terutama di sini adalah sel pembagian dari Fishnet itu, berapa sel kita bisa diisikan di ini, dua ini, atau di number of row, berapa jumlah yang dibagikan. Jadi ini kalau berdasarkan di atas ini luasan selnya. Kemudian selanjutnya di Fishnet ini ada beberapa parameter yang perlu kita keluarkan, ya ini kita tidak pakai luas sel tapi pakai number of row ini, sama ini parameter height, number kolom, berapa jumlah kolom yang nanti dibagi. Nah di sini di row ini saya pakai di sekitar 25. Oke. Nah ini saya rename aja 25. Kemudian yang kolom ini saya pakai 20. Oke, 20. Saya rename 20. Nah, kemudian di sini jangan lupa nama ya, namanya kita masukkan dan penyimpanan ini, sehingga bisa keluar baru bisa kita run.
Oke, setelah kita run, kita lihat hasilnya, add to display. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian kalau fn-nya ini kalau kita display adalah plot kotaknya. Tuh. Yang kita pakai itu ini fn label titik. Kemudian di sini adalah tahapannya, kita mau isikan bahwa titik-titik fishnet ini kita isi, ini atributnya, kita isikan hasil dari interpolasi kecepatan dan arah ini. Caranya adalah kita, karena ini dua indikator yang kita masukkan, pilih di Spatial Analysis Tool, kemudian Extraction ini, Extract Multi-Value, karena ada dua variabel yang mau kita masukkan. Ini kita masukkan di sini sebagai inputnya. Nah, kemudian output rasternya dua ini yang kita masukkan. Yang pertama yang ini sebagai input raster kecepatan, kemudian ini input raster arah. Kita run. Nah, ini kita lihat hasilnya, kita display. Sekarang kita lihat atributnya. Nah, di sini data arah dan data kecepatan sudah masuk. Ini kecepatan, ini arah. Sampai di sini analisis model builder kita sudah selesai. Kita bisa rapikan di sini. Nah, kemudian tinggal nanti beberapa parameter outputnya kita keluarkan. Ini parameter outputnya. Kemudian ini di Z ini juga sebagai parameter, karena ini untuk kecepatan, ini untuk arah, ini perlu kita keluarkan. Kemudian di sini ini sebagai parameter juga. Kemudian ini, kemudian kita save. Nah, kita coba keluarkan atributnya. Nah, ini win ini kita keluarkan. Sebelumnya di sini untuk Z ini saya ganti agar tidak membingungkan ya. Yang ini untuk data kecepatan, ini untuk arah. Oke, kita coba ini data tanggal 1 ya, yang arah itu yang ini, DDD ini, yang kecepatan ini yang FM. Kemudian penyimpanannya tanggal 1. Oke. 03. Kita oke. Ini hasilnya untuk tanggal 1. Kemudian bagaimana membuat data arah angin ini menjadi kecepatan dan arah? Kita edit di properties, di simbologi ya. Di simbologi kita pilih ini quantities, ini kita pilih ini gradual simbol. Ini kita masukkan, ini adalah pertama data kecepatan. Ini kecepatannya berubah. Nah, kemudian template-nya ini kita pilih yang arah angin. Kita pilih di edit simbol. Nah, kemudian di sini kita pilih karakter masker simbol. Di karakter masker simbol ini kita cari untuk panah arah itu di Esri, di kartografi. Nah, di kartografi ini kita pilih, nah ini arah angin. Oke, di sini arah. Kemudian untuk ini kecepatan, besar kecepatannya. Kemudian arahnya di ini rotation. Nah, kemudian kita masukkan data IDW 4. Nah, ini sebagai arahnya. Kita oke. Nah, untuk besarnya kita ini bisa perbesar. Misalnya ini saya bikin 10, ini saya bikin 25 agar besar. Kita lihat apply. Nah, ini. Kalau dirasa kurang besar kita bisa besarkan. Ini 13, ini 30. Oke. Nah, ini untuk tanggal 1. Selanjutnya kita lakukan untuk yang tanggal 2. Ini untuk yang tanggal 2 kita masukkan. Nah, DD-nya kita masukkan DD2. Ini yang 2, kemudian penyimpanannya 0203. Oke, ini hasilnya.
kita close dulu, kita arahnya, kita edit, kita kontrol graduated simbol ini, kita masukkan ini kecepatan template-nya, edit simbolnya, kita ke karakter marker simbol ini, kemudian kita pilih SRI kartografi, kita pilih arah, oke. Nah, ini bisa kita besarkan, ini 13, ini 30. Nah, kemudian untuk arah ini advance, rotate, kita pilih arah, ini data arah. Oke. Nah, ini hasilnya. Ini yang tanggal 2 dan yang ini tanggal 1. Tanggal 1, tanggal 2. Lihat perbedaannya. Nah, ini kita bisa lihat hasil peta angin mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Selain itu ada beberapa animasi yang menampilkan tentang angin baik arah maupun kecepatan, seperti pada alamat web berikut. Ini jika kita zoom pada daerah Indonesia, nah kita akan melihat pada web ini animasi angin di wilayah Indonesia. Jika kita klik pada lokasi, kita mendapatkan koordinat, terus kecepatan angin dan arahnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.